Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurul khalisulillah, wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu huda. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena limpahan rahmat dan inayah dari Allah. Pagi ini aktivitas kita yang berupa kajian dapat kita laksanakan dengan baik. Mudah-mudahan bisa membuahkan kemanfaatan yang banyak untuk kita semuanya, sehingga dengan begitu apa saja yang sudah kita pelajari, semuanya itu senantiasa akan bisa menjadi pendorong di dalam kita melaksanakan kebaikan-kebaikan, sehingga semuanya itu bisa bernilai sebagai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang berbahagia, adapun yang akan kita baca pada kesempatan pagi ini yaitu masih ayat-ayat yang berada di dalam Al-Quran surat Luqman. Sebagaimana kita ketahui, Luqman ini adalah termasuk manusia yang istimewa, di mana kalau kita lihat Luqman ini adalah bukan seorang nabi, tetapi oleh Allah diberi tempat yang istimewa, sehingga namanya diabadikan di dalam Al-Quran sebagai suatu surat Luqman. Dan kalau kita baca ayat-ayat yang ada di dalamnya, di situ terdapat ayat-ayat yang memberitahukan kepada kita tentang apa usaha yang sudah dilaksanakan oleh Luqman untuk memberikan pendidikan kepada anak-anaknya, dan semuanya itu bagi kita adalah merupakan suatu hal yang harus kita perhatikan dan kita contoh, sehingga apa yang dulu sudah dilaksanakan oleh Luqman dapat juga kita laksanakan di dalam kehidupan kita ini. Jamaah yang berbahagia, sekarang kita teruskan ayat-ayat yang akan kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya, wahai anakku, innaha intaku mithqala habbatin min khardalin. Sesungguhnya amal-amal manusia itu apabila ada amal tersebut berupa amalan yang beratnya sebiji sawi. Jamaah yang berbahagia, biji sawi itu adalah merupakan yang sifatnya sangat kecil, sehingga
meskipun kecil, meskipun amalan yang dilakukan oleh manusia itu begitu kecilnya, masih lebih kecil daripada biji bayam. Kalau biji bayam bisa lebih besar, tetapi apabila amalan itu adalah merupakan amalan yang beratnya seperti biji sawi atau seperti debu, dan amalan itu berada fatakun fi sokhrotin, lalu berada di sebuah batu sehingga tidak kelihatan. Amalan yang begitu kecil nempel di batu, aufis samawati, atau berada di langit, malah tidak kelihatan lagi, manusia tidak bisa melihatnya. Aufil ardi, atau berada di bumi, ya'ti bihallah, pasti Allah akan mendatangkannya. Artinya meskipun amalan manusia itu kecil sekali sehingga tidak bisa dilihat oleh manusia karena begitu kecilnya, tetapi manusia yang melaksanakannya jangan khawatir, masih dihargai oleh Allah, nanti akan didatangkan oleh Allah. Begitu penghargaan yang diberikan oleh Allah kepada manusia, meskipun apa yang dilakukan oleh manusia itu pada pandangan manusia sendiri adalah tidak berarti, tetapi oleh Allah pasti akan diberikan balasan. Ya'ti bihallah, Allah pasti akan mendatangkannya. Oleh karena itu, dengan memperhatikan apa yang disampaikan oleh Luqman kepada anaknya ini bisa menjadi penyemangat bahwa sesungguhnya di dalam kehidupan kita ini, kita semuanya ini harus betul-betul bersemangat untuk bisa melaksanakan kebaikan, meskipun kebaikan yang kita lakukan itu adalah sangat kecil sekali. Di dalam hadis Nabi bersabda, isna'u minal ma'rufi syai'an, perbuatlah dari kebaikan itu syai'an, sesuatu sekecil apapun, walau antal akhaka biwajhin tolik, meskipun kebaikan yang kamu lakukan itu adalah berpapasan dengan saudaramu dengan muka yang cerah, berjumpa dengan orang, meskipun kita tidak bisa memberikan kepada orang itu pemberian yang berupa materi, tetapi jangan sampai kita ini waktu berjumpa dengan orang itu kok kelihatan muka kita ini tidak cerah, ya. Jadi semua apa yang kita lakukan itu nanti ada perhitungannya tersendiri dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak sia-sia. Jamaah yang berbahagia, ada kisahnya orang yang pernah menjadi pejuang di Indonesia ini, pejuang betul-betul. Dia ikut berperang pada zaman kemerdekaan dulu.
namanya Kusni Kasdud. Kusni Kasdud ada ceritanya tersendiri. Kusni Kasdud ini, Kusni Kasdud ini begitu negara ini merdeka, loh, catatan perjuangannya itu kok tidak ada. Catatan perjuangannya itu kok tidak ada. Dia kecewa. Sing liyane diangkat jadi veteran. Veteran kan orang yang dulu pernah berjuang. Dia kok tidak masuk menjadi veteran sebagaimana temannya. Padahal kalau dibandingkan itu adalah masih sangat apa yang dilakukan oleh Kusni Kasdud daripada teman-temannya itu. Akhirnya Kusni Kasdud ini sesudah diurus kok gak iso, diurus gak iso, menjadi pemberontak. Ya. Sampai-sampai dia itu pemberontaknya kepada pemerintah, tidak berontak ingin mendirikan begini-begini, tidak. Sampai-sampai dia itu pernah nyolong emas Monas. Tugu Monas itu yang di atas itu kan emas. Mas Juli wis tau nang Jakarta kan, delok Tugu Monas iku cemlorot. Iku emas dibikin waktu zaman Soekarno. Nah, emas yang ada di atas itu dicolong. Yang ada di mana. Akhirnya Kusni Kasdud ini dihukum mati. Ya. Karena apa? Karena dia tidak bisa menyadari bahwa sesungguhnya amalan yang dilakukan oleh manusia ini bagaimanapun oleh Allah itu pasti dihargai meskipun kecil. Lah ini ingin dihargai oleh manusia, tidak diberi penghargaan oleh Allah. Innallaha latifun khabir. Sesungguhnya Allah itu maha lembut, lagi maha mengawasi. Makanya kita sering membaca ayat wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Seberat debu, meskipun yang kita lakukan itu nanti kita akan bisa melihat hasil daripada amalan yang kita lakukan itu. Ya bunayya, wahai anakku, aqimis sholata, dirikanlah sholat. Nasihat yang diberikan oleh Luqman kepada anaknya agar supaya anaknya tersebut memperhatikan sholat yang harus dilaksanakan. Jamaah yang berbahagia, anak-anak itu adalah melaksanakan di dalam kehidupannya kebiasaan-kebiasaan di mana kebiasaan tersebut tidak mengarah kepada hal-hal yang sifatnya agama. Oleh karena itu kita sebagai orang tuanya itu harus memperhatikan bagaimana agar supaya anak-anak tersebut ada perhatian terhadap agama. Itu harus betul-betul menjadi perhatian kita selaku orang tuanya. Lebih-lebih yang harus kita tekankan di dalam kehidupan anak-anak kita itu adalah
pelaksanaan sholat. Makanya di dalam hadis itu kan disampaikan anak umur 7 tahun sudah harus diperintahkan untuk sholat 7 tahun. Wahum abna'u sab'in. Nanti umur 10 tahun anak kita itu kok belum biasa melakukan sholat, dipukul litarbiyah untuk pendidikan. Jadi dipukul agar supaya terbiasa melakukan sholat. Di dalam Al-Quran surat Toha, surat yang ke-20 ayat 132, di situ disampaikan oleh Allah, wa'mur ahlaka bis-sholati, perintahkanlah keluargamu itu untuk mengerjakan sholat. Nah, ini adalah juga termasuk anak. Jadi keluarga kita, istri kita, anak kita itu harus kita perhatikan sholatnya. Ini yang kadang-kadang kurang perhatian kita kepada mereka, bab sholat ini kurang. Makanya sampai diperintahkan oleh Allah, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir alaiha, dan bersabarlah kamu untuk memerintahkan sholat tersebut. Memang susah, tetapi kita harus selalu dan selalu bisa melaksanakan apa yang kita perintahkan kepada keluarga kita itu dengan sabar. Nanti bisa dilihat di dalam Al-Quran surat Toha. Aqimis sholata, dirikanlah sholat. Wa'mur bil ma'rufi, dan perintahkan manusia itu untuk mengerjakan yang ma'ruf. Nah, dalam hal ini anaknya itu sudah diberikan kesadaran agar supaya mempunyai perhatian terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya, agar supaya orang-orang tersebut selalu membiasakan diri di dalam melaksanakan kebaikan. Wanha anil mungkari, dan cegahlah daripada perbuatan yang mungkar. Wasbir ala ma asobak, dan bersabarlah kamu terhadap apa-apa yang menimpamu. Nah, orang tua juga ini diperintahkan agar supaya kepada anak-anak itu mempunyai pengarahan bagaimana agar supaya mempunyai sikap sabar. Sebab apa yang akan dirasakan di dalam kehidupannya itu bukan sesuatu yang sifatnya menyenangkan terus. Inna dzalika min azmil umur, sesungguhnya yang demikian itu adalah termasuk urusan yang berat. Jamaah yang berbahagia, ini antara lain apa yang sudah pernah disampaikan oleh Luqman kepada anaknya, agar supaya anak yang selalu menjadi dambaan orang tua itu bisa menjadi anak yang di dalam Al-Quran disebut qurratu ain, anak yang bisa mendinginkan matanya orang tua, bisa mendinginkan juga matanya orang-orang lain. Jamaah yang berbahagia,
Kita lanjutkan pada kajian yang akan datang. Sekali lagi, sesudah Luqman memberikan pendidikan yang mana utamanya adalah sholat, disampaikan juga pengajaran yang mengarah kepada akhlak yang harus dimiliki oleh anak. Sampai di sini mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Engko ngaji. Kok sore.